Kami akan mempresentasikan bab 1 tentang pendapatan nasional. Selamat menyaksikan. Sebelum dilanjutkan, sebelumnya saya akan memaparkan beberapa poin-poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian pendapatan nasional. Yang kedua ada metode perhitungan pendapatan nasional atau produk domestik bruto yang biasa disebut dengan PDB. Yang selanjutnya ada metode perhitungan pendapatan nasional atau produk domestik bruto yang disebut juga dengan PDB. Lalu ada metode perhitungan pendapatan nasional. Terus ada konsep-konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Baik, dilanjut ke materi yang pertama. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah hasil perekonomian suatu negara, dapat dihitung dari segi prosedur mengeluarkan, mendapatkan, dan jumlah pendapatan, faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Istilahnya yang sering dipakai untuk mendapatkan nasional adalah produk domestik. PDBB adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang akan diproduksi di suatu negara pada periode tertentu. Baik, di sini saya akan menyampaikan poin yang selanjutnya, yaitu metode perhitungan pendapatan nasional atau produk nasional bruto. Dengan pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan produksi, nilai tambah seluruh sektor yang ada dalam perekonomian. Pendekatan berasal dari penggunaan beberapa faktor produksi untuk menghasilkan sesuatu. Sektor tersebut mencakupi satu sektor primer, yaitu pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, sektor sekunder, yaitu industri pengolahan, listrik, air, gas, dan bangunan. Yang ketiga, sektor tersier. Yang pertama ada perdagangan, hotel, dan restoran. Yang selanjutnya pengangkutan, telekomunikasi, jasa, dan lainnya. Rumus perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan pendapatan nasional atau produk domestik bruto (PDB) dengan pendekatan pengeluaran, menjumlahkan seluruh pengeluaran yang telah dilakukan oleh seluruh pelaku ekonomi, baik itu rumah tangga konsumsi, rumah tangga perusahaan, pemerintah maupun masyarakat luar negeri. Menghitung pengeluaran yang dilakukan 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga, pelaku pengeluaran pemerintahan, pengeluaran investasi, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor. Y sama dengan C tambah I tambah B tambah XM. Apa yang dimaksud dengan yang barusan, yaitu Y pendapatan nasional, C konsumsi, I investasi, dan B belanja pemerintahan. Poin keenam yaitu tentang metode perhitungan pendapatan nasional atau produk domestik bruto PDB. Dengan pendekatan pendapatan yang didapatkan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan dari seluruh faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Pendapatan dari faktor-faktor produksi adalah ada sewa, bunga, upah, dan laba. Sewa adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pemilik produksi. Bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dikurangi dengan bunga yang diterima oleh perusahaan. Yang ketiga ada upah. Upah adalah balas jasa yang diterima oleh tenaga kerja atas tenaga ataupun keahlian yang diberikan dalam proses produksi. Yang terakhir ada laba. Laba adalah keuntungan yang didapatkan perusahaan atas kegiatan produksi yang telah dilakukannya. Untuk menghitung pendapatan nasional ada rumusnya, yaitu Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Baik, saya akan menyampaikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pendapatan nasional. Produk nasional bruto, gas nasional, produk GNP adalah suatu barang dan jasa
suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan warga Indonesia yang berada atau bekerja di luar negeri. Produk nasional neto, Net National Product GNP, atau produk nasional bersih adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun setelah dikurangi penyusutan depresiasi. Net National Income (NNI), produk nasional bersih Net National Income dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pendapatan perangan sebagai balas jasa dalam proses produksi pendapatan bebas. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang poin ke-6, yaitu pendapat per kapita. Pendapat nasional pada dasarnya merupakan kumpulan pendapat nasional masyarakat suatu negara. Tinggi rendahnya pendapatan nasional akan mempengaruhi rendah tingginya pendapatan per kapita negara yang bersangkutan. Pengertian per kapita diperoleh dengan membagi produk domestik bruto dengan jumlah penduduk. Mengklasifikasikan negara berdasarkan pendapatan per kapita, yaitu negara pendapatan rendah, negara berpendapatan sedang dan tinggi, atau bentuk